Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali pada kesempatan untuk sesi, perkuliahan secara daring. Eee, Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Semoga tetap dalam, kondisi sehat walafiat tentunya. Izin share screen dulu ya. Tuh, jadi title-nya adalah Model Pemilihan Fitur untuk Pengenalan Pola Gambar dan Data Tabular. Adapun, beberapa outline ya, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gambaran umum pemilihan fitur, kemudian yang kedua metode penyaringan atau filtering method, kemudian metode pembungkus atau wrapping method, kemudian embedded method, dan yang terakhir adalah metode dan aplikasi tingkat lanjut. Untuk pembahasan pertama mengenai gambaran umum pemilihan fitur. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai bagaimana sih yang dimasukkan dengan fitur-fitur itu, dan kemudian apa korelasi antara fitur tersebut dengan labelnya, atau korelasi antara fitur dengan klasternya, atau korelasi antara fitur dengan performanya, entah itu akurasinya, F1 score-nya, ataukah misalkan precision, recall, sensitivity, itu. Nah, jadi secara definitif dikatakan ya bahwa pemilihan fitur merupakan proses identifikasi variabel atau atribut yang paling relevan untuk meningkatkan performa model dalam sebuah pelatihan. Jadi cukup definitif. Jadi intinya adalah bagaimana nanti dilakukan proses untuk melihat fitur yang mana yang kemudian paling relevan, ya, paling relevan di antara fitur-fitur yang lainnya. Hubungan antara misalkan fitur bebas dengan fitur terikatnya, hubungan antara fitur bebas dengan performa dari model itu sendiri. Dan tentunya kita juga tahu bersama bahwa proses pelatihan dalam sebuah pengenalan pola itu sangat urgen. Kenapa demikian? Karena proses pelatihan itulah yang akan menentukan performa model itu. Kalau pada proses pelatihan itu terjadi apa? Gagal ya, gagalnya model, kemudian melakukan pengenalan terhadap pola-pola data, maka di bagian prediksi ya, testing ataukah bagian prediksi terhadap data yang baru, maka dia juga akan mengalami hal yang sama. Nah, sehingga saking pentingnya proses pelatihan itu, maka prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama ya. Jauh lebih lama dibandingkan ketika dia harus memprediksi ya. Waktu yang dibutuhkan jauh lebih banyak dibanding ketika dia sudah melakukan prediksi. Nah, sehingga keberadaan atau proses dari pelatihan itu memang harus mendapatkan perhatian khusus bagi kita selaku orang yang melakukan develop dari model itu. Nah, kemudian yang kedua itu adanya reduksi kompleksitas. Nah, dengan adanya pengurangan jumlah fitur, nah tentunya itu akan membantu mempercepat proses pelatihan dan analisis data. Ya, jadi ya namanya saja kalau tadi fiturnya itu mungkin ada 30, terus kita kurangi menjadi 20, itu kan sudah terjadi pengurangan fitur sebanyak 10, berarti tinggal 20 fitur. Nah, dengan 20 fitur itu tentu saja angka yang akan diproses itu juga menjadi lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan 30 fitur. Hyperparameternya juga menjadi lebih sedikit, ya. Nah, sehingga itu akan mempercepat ya proses pelatihan. Dalam hal ini proses komputasi yang dilakukan oleh model. Nah, jadi kalau misalkan proses komputasinya lebih cepat, berarti proses analisis data nanti juga bisa dilakukan secara efisien. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus relevansi. Ini bisa memastikan bahwa hanya fitur yang memang memiliki prediktif tinggi. Ya, prediktif tinggi itu berarti performanya bagus, performnya itu lumayan bagus ya untuk
target yang dipilih ya. Atau dalam hal ini kalau misalkan dia dalam sebuah eh, klasifikasi berarti berdasarkan target atau labelnya. Jadi dia memiliki nilai prediktif yang tinggi. Jadi kecenderungan untuk memberikan hasil prediksi itu benar, ya. Kecenderungannya tidak salah-salah, tidak berhalusinasi model pada pengenalan pola tersebut. Nah, eh, kalau misalkan kemampuannya itu untuk memprediksi tinggi, dalam artian akurasinya tinggi, maka pastinya ya performa dari model itu juga bagus ya, performnya bagus. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pengenalan pola ya, dalam hal ini impact dari pemilihan fitur, nah berarti ada tiga impact yang bisa diberikan. Peningkatan kinerja ya, pemilihan fitur yang optimal bisa mengurangi noise ya dalam dataset sehingga model lebih efektif dalam mengenali pola. Ya, jadi kalau misalkan ada nilai-nilai pengganggu dari data itu, kemudian kita pangkas nilai tersebut, nah maka itu akan menjadi lebih bagus datanya, ya, lebih bersih. Nah, bagi model itu sendiri nanti ketika dia melakukan prediksi, maka dia akan lebih tepat yang akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, kemudian yang tadi ya pengurangan dimensi, mengeliminasi fitur yang tidak relevan, kemudian mengurangi beban komputasi dan meningkatkan interpretabilitas data. Menerjemahkan kemampuan model untuk menerjemahkan hasil prediksi secara tepat. Kemudian generalisasi. Nah, generalisasi ini juga penting. Jadi ketika misalkan ada data yang baru, nah eh, ketika misalkan pengurangan fitur itu memang cukup efisien, maka model nanti tentunya akan lebih adaptif ya, lebih bisa beradaptasi dengan adanya data yang baru. Jangan sampai hanya pada saat pelatihan performanya bagus, tapi ketika kita memberinya data yang baru pada saat prediksi ya dengan data yang baru, maka dia akan bingung misalkan atau performanya itu rendah. Nah, sehingga dengan pemilihan fitur itu bisa memberikan generalisasi. Jadi kemampuan untuk melihat, menyamakan data pada saat pelatihan, pola-pola data pada saat pelatihan dengan pola-pola data pada saat prediksi itu andal. Ya. Nah, jenis data apa saja yang kemudian perlu dilakukan pemilihan fitur? Ya, sebenarnya semua data. Ya. Bergantung dari karakteristik data itu sendiri, bergantung dari jumlahnya, dan kemudian bergantung dari kondisi kotor tidaknya data itu, bersih tidaknya data tersebut. Kita lihat untuk yang pertama data gambar. Nah, berarti data gambar di sini pemilihan fitur dapat mencakup deteksi bagian dari gambar. Misalkan warna yang dominan, bentuk, tekstur, ya. Nah, bentuk di sini bisa jadi bentuknya itu eh, dia mengambil bagian tepinya saja atau mungkin bagian tengahnya. Kemudian kalau misalkan teksturnya itu berarti dia berbicara luasannya. Karena kalau berbicara tekstur berarti kita harus mengambil luasan dari data tersebut yang relevan untuk klasifikasinya. Kalau kita berbicara pada klasifikasi. Kalau kita berbicara pada klaster, ya berarti nanti klasternya juga yang merupakan apa fitur dari data itu adalah yang ini warna dominan, bentuk dan tekstur. Nah, kemudian data yang kedua adalah data tabular. Nah, data tabular biasanya berbentuk numerik ataupun string yang tersusun dalam kolom-kolom ya, yang kemudian sudah dilengkapi dengan variabel targetnya. Jadi kalau kita berbicara data tabular berarti ada independent fitur dengan ada dependent fitur. Nah, itu pada umumnya kalau data yang seperti ini menggunakan pengujian statistik atau misalkan menggunakan model tertentu. Nah, kemudian data campuran. Nah, data campuran di sini pendekatan
pemilihan fitur itu merupakan combine ya atau hybrid dari dataset ya, entah itu data gambar kemudian digabungkan dengan data tabular. Nah, kenapa harus dilakukan penggabungan? Karena em, kita membutuhkan kombinasi yang sekiranya bisa kita jalankan dua-duanya. Kalau data gambar itu kan biasanya cukup besar ya, cukup besar. Nah, kalau misalkan data gambar tersebut kita ubah ke dalam data tabular, nah itu eh, apa? Itu membutuhkan efektivitas data yang tidak bisa kemudian diwakilkan hanya dalam bentuk fitur-fitur data dalam bentuk kolom-kolom. Dia harus didefinisikan dalam bentuk array data dengan labelnya ya. Jadi datanya dengan labelnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan campuran, nah tabular-tabularnya itu nanti bisa jadi itu masuk bagian label-labelnya. Ataukah misalkan kalau dalam sebuah gambar, misalkan ya ada objek-objek yang ada di dalamnya, terus kita hitung. Nah, berapa objek yang ada di dalam setiap gambar itu? Nah, eh, jumlah objek tersebut itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam data tabularnya atau ke dalam kolom-kolomnya. Nah, sehingga kan jadi ada identifikasi gambarnya secara array-nya ya dalam bentuk dua dimensi misalkan, terus ada juga jumlah sel atau fitur yang terpilih di objek gambar tersebut kita masukkan juga ke dalam Excel-nya. Nah, sehingga nanti akan dikorespondensikan kalau data image yang pertama misalkan itu jumlah selnya sekian, kemudian mungkin lebarnya sekian. Nah, sehingga ada uh, penggabungan ya. Jadi kalau misalkan kita mau membandingkan, uh, kalau misalkan modelnya itu mana lebih akurat, kalau misalkan kita hanya menggunakan data tabularnya saja, ataukah menggunakan data gambarnya saja, nah itu bisa kita uji coba. Nah, ini adalah contoh fitur ya yang ada pada gambar. Nah, ini kan merupakan aplikasi dari eh, deteksi tepi atau edge detection. Nah, di sini kita lihat kalau gambar aslinya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan gambar yang berwarna. Nah, kemudian gambar berwarna ini setelah dilakukan deteksi tepi, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian eh, yang terlihat ya setelah kita lakukan eh, pemilihan fitur di sini ya, ternyata hanya bagian-bagian tepinya saja yang kemudian di highlight ya, ditajamkan bagian-bagian tepinya. Nah, seperti ini. Ini wajah, kemudian bagian tepinya, kemudian stroberi, apel, kemudian pisang. Nah, ini dia. Kemudian alat tulis menulis. Nah, ini. Kemudian rantai genetika. Ini hanya bagian tepinya saja. Dan kemudian syaraf-syaraf dari mata. Nah, ini dia. Tuh, kalau kita lihat. Nah, kemudian kalau misalkan mau melengkapi ya jenis bagaimana teknik pada saat misalkan pemilihan fitur itu. Nah, ini kan bisa kita blurkan ya, ataupun misalkan bisa kita tajamkan. Nah, berarti nanti akan berbeda output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi kita melakukan sesuatu itu ya sesuai kebutuhan. Tidak mungkin semua teknik itu kita implementasikan dalam satu kali kegunaan ya. Ya sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat adanya data berupa data tabular ya. Kalau tadi itu kan data gambar, nah ini merupakan data tabular. Nah, data tabular ini memiliki sejumlah fitur, ada fitur ID, diagnosis, radius mean, texture, mean perimeter, area mean, smoothness, compactness, concavity, concave, dan seterusnya. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang ada pada data ini.
Nah, jadi ini adalah fitur bebasnya. Mana fitur terikatnya? Nah, jadi ada fitur terikatnya. Nah, ini kan diagnosis. Nah, diagnosis ini merupakan fitur terikatnya. Radius min. Nah, ini ada 30 ada 30 fitur bebasnya. Nah, yang merupakan fitur terikatnya adalah diagnosis. Di sini ada kodenya M dengan B ya, cuma Ibu cut datanya di sini. Jadi M itu adalah maligna, tumor ganas, kemudian B benigna, tumor jinak. Jadi ini merupakan data untuk breast cancer. Nah, bagaimana radiusnya, radius rata-ratanya, teksturnya, kemudian tingkat keras tidaknya tumor tersebut, dan seterusnya. Nah, itu sudah dilakukan pengukuran pada bagian lab tentunya ya. Nah, kemudian apa yang mau diperlihatkan dari data ini? Ini sih kalau dilihat ya, ada juga data yang kosong. Kebetulan ini fitur yang di cropnya ini tidak muncul datanya yang kosong. Jadi gambarannya bahwa ini adalah data tabular. Kemudian, nah kalau misalkan di sini tadi ada 30 fitur ya. Nah, kalau kita lakukan seleksi fitur, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan hanya 8 fitur yang kemudian kita ambil ya sebagai fitur yang terpilih. Nah, itu bisa-bisa saja sepanjang kita tentunya menentukan apa yang menjadi alasan kita mengambil hanya 8 fitur. Kenapa ke 22 fitur lainnya itu kemudian kita buang. Metode selanjutnya adalah filtering atau metode penyaringan. Nah, bagaimana yang dimasukkan dengan metode penyaringan? Di sini dilakukan penyaringan berdasarkan korelasi data. Korelasi itu berarti dia memiliki fungsi statistik, ya, fungsi korelasi. Nah, targetnya apa atau tujuannya apa? Yang pertama itu adalah memaksimalkan relevansi antar fitur. Jadi, menilai hubungan linear antar fitur dan label untuk identifikasi fitur yang paling relevan. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana hubungan ya antara ke 30 fitur tersebut. Ya, antara ke 30 fitur tersebut dengan labelnya. Apakah hubungannya itu misalkan berbanding lurus atau berbanding apa istilahnya? Berbanding naik tapi sistemnya non linear, berbanding lurus tapi non linear. Ada juga berbanding lurus tapi linear, ada juga berbanding terbalik non linear, kemudian ada berbanding terbalik linear ya. Nah, kemudian yang kedua, meminimalkan redundansi fitur. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang mungkin sama persis datanya. Ya, sama persis datanya. Jadi, mulai dari fitur pertama, misalkan fitur pertama itu diberikan atribut X1, X2, X3 sampai X ke 30. Nah, nilainya sama dari X1, X2 sampai X ke 30 itu. Dan ada beberapa, misalkan ada beberapa baris yang kemudian memiliki nilai yang sama tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai redundan. Nah, apa kekurangan redundan ini? Jadinya kan tidak ada variasi dari pola data, ya kan? Hanya data-data itu yang sepertinya di copy paste begitu. Nah, sehingga ini dianggap sebagai penyimpangan yang harus difilter atau yang harus diseleksi. Nah, karena impact ketika kita melakukan seleksi tersebut itu akan mengurangi fitur yang memiliki korelasi tinggi satu sama lain untuk menghindari informasi berlebihan. Jadi kan seperti ini. Dengan adanya data yang yang redundan itu, ya mungkin
semuanya itu korelasinya tinggi begitu. Tidak ada yang rendah. Nah, jadinya kan apa ya, variasi datanya itu menjadi berkurang, kebanyakan samanya atau kebanyakan homogennya. Bagaimana caranya kemudian nanti model bisa membedakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain ketika datanya itu cenderung apa sama atau cenderung homogen. Nah, kemudian yang ketiga mendukung kinerja algoritma. Nah, dengan adanya apa apa korelasi, ya kita akan melihat korelasi yang rendah, kemudian menengah, yang tinggi. Nah, terus kita menentukan ambang batas atau threshold korelasi yang diinginkan itu dalam batas berapa. Misalkan kita menentukan korelasinya yang kita pangkas misalkan ya, atau yang kita ambil itu korelasinya lebih besar dari 0,3. Nah, berarti 0,3 ke bawah itu kita hilangkan, 0,3 ke atas saja yang diambil. Nah, berarti di sini akan memastikan pemilihan fitur itu meningkatkan efisiensi pemrosesan dan akurasi model pengenalan pola. Jadi, metode sebelumnya itu dengan metode untuk korelasi ini ya sebenarnya intinya ke situ-situ juga, selalu meningkatkan performa. Nah, cuman yang berbeda adalah tekniknya masing-masing. Nah, tekniknya masing-masing berarti rumusnya berbeda ya. Variabel yang digunakan di dalamnya berbeda. Bagaimana cara pengambilan variabelnya terhadap data? Nah, itu juga berbeda. Jadi tekniknya. Nah, kemudian uji Chi kuadrat, hubungan antara fitur dengan target. Jadi uji Chi kuadrat ini mengevaluasi tingkat ketergantungan antara fitur kategorikal dengan tabel target, memberikan bobot yang lebih pada fitur yang memiliki pengaruh signifikan. Nah, jadi kalau misalkan sudah ditentukan ya, ternyata ada fitur yang memang pengaruhnya itu cukup signifikan. Nah, berarti diberikan pembobotan lebih. Nah, itu tentunya diberikan secara algoritmik ya, nantinya dari codingnya yang akan memberikan bobot tersebut. Karena kalau misalkan datanya sekian ribu bahkan puluhan ribu ya tidak mungkin kan kita yang menelusuri satu persatu kemudian memberikan pembobotannya. Nah, semuanya by coding. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan fitur awal. Nah, ini teknik sebagai awal penyaringan karena kesederhanaannya dan kecepatan dalam mengelola data yang besar. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan Chi kuadrat begitu. Nah, kemudian dengan menggunakan Chi kuadrat ini yang memiliki signifikansi besar. Nah, berarti hanya itu yang kita ambil. Nah, berarti kan di awal itu kita sudah menentukan atau menyeleksi fitur-fitur yang dianggap bagus dan berkorelasi positif ya terhadap improve tidaknya pada saat kita melakukan proses training data. Jadi dengan adanya fitur-fitur itu akan memberikan apa performa yang lebih bagus. Kemudian identifikasi relevansi. Jadi selalu ke sini-sini nih, apa relevansinya ya? Apa relevansinya begitu? Nah, tentu saja kalau kita berbicara relevansi, ya kita lihat bagaimana pada saat awal kita melakukan training data. Nah, kemudian setelah itu bagaimana perkembangan training itu mulai dari epoch pertama misalkan sampai epoch yang terakhir. Apakah prosesnya itu errornya itu mengecil ataukah dalam hal ini model tersebut itu improve parameter-parameter yang kita tuning itu improve dengan target capaiannya. Jangan sampai misalkan tadi pengennya kita data aktualnya itu benigna, tapi model selalu mengklasifikasinya menjadi maligna. Nah, berarti kan di situ yang dianggap tidak improve ya. Nah, terus yang selanjutnya informasi timbal balik. Jadi kalau misalkan informasi timbal balik itu nanti ada entropi ya, entropi sebagai parameter yang ada pada model itu sendiri.
Ya, model apa saja yang kemudian kita gunakan, karena dalam hal ini kan namanya model, pendekatan yang kita gunakan atau metode. Nah, berarti ada rumus-rumusnya, algoritmanya, rumusnya. Nah, sehingga kalau entropi ini mengukur tingkat ketidakpastian dalam data dan mencakup konsep informasi tersirat untuk memeriksa relevansi fitur. Nah, jadi dia mengecek apakah tingkat ketidakpastiannya lebih besar daripada kepastiannya. Jadi kalau ketidakpastiannya itu cenderung meningkat, berarti datanya bingung ya. Kan tidak pasti tuh ya. Misalkan ketidakpastiannya 0,9, berarti kepastiannya cuma 0,1. Nah, berarti ketidakpastiannya kalau ketidakpastiannya misalkan untuk menentukan tidak pasti kalau dia benigna, berarti maligna sebaliknya ya kan. Kemudian nilai informasi. Fitur dengan nilai informasi tinggi menunjukkan kontribusi besar terhadap pengurangan atau ketidakpastian label target. Nah, jadi dengan adanya eh, nilai informasi yang tinggi ya, nilai informasi yang tinggi itu berarti em, has nilai yang dihasilkan dari proses penggunaan rumusnya atau algoritmanya itu kemudian secara tajam menunjukkan bahwa dia itu nilai ini cenderung misalkan ke maligna, bukan ke benigna. Jadi tidak condong 50-50 yang membuat modelnya bingung kan kalau 50-50. Waduh, gimana nih kalau nilainya 50-50? Mau ke maligna atau ke benigna? Nah, sehingga dengan adanya nilai informasi yang dianggap nilai informasinya tinggi, berarti secara tegas model itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai kelas yang lainnya, atau nilai kelas yang satu memang lebih tinggi daripada kelas yang lainnya. Nah, sehingga model itu tidak bingung untuk menentukan kelas mana dia harus menentukan prediksinya. Kemudian seleksi optimal. Teknik ini membantu memilih fitur yang memberikan keseimbangan antara relevansi terhadap target dan redundansi antar fitur. Nah, jadi kan kalau misalkan penyeleksian itu akan lebih optimal ya terhadap data-data redundan. Kemudian yang ketiga, metode wrapping. Nah, istilahnya metode wrapping itu kalau biasanya kita ada paket begitu kan. Nah, paketnya itu pada saat kita buka ya tidak langsung dengan barangnya. Ada bagian-bagian pembungkusnya. Misalkan ada bagian-bagian yang buffer dari barangnya begitu supaya tidak lecet, tidak penyok atau misalkan tidak patah begitu ya atau tidak pecah. Nah, ada bagiannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi wrappingnya, pendekatan bertahap. Nah, proses dimulai tanpa fitur aktif. Kemudian fitur ditambahkan satu persatu berdasarkan dampaknya terhadap akurasi model. Nah, jadi istilahnya begini, kita tidak langsung mengatakan atau menyeleksi secara kolektif ya, secara keseluruhan bahwa misalkan korelasi di atas segini itu yang diambil, di bawahnya buang. Nah, tidak demikian kalau yang ini. Dia akan mengambil satu persatu dari fitur tersebut. Nah, selanjutnya dia akan menghilangkan ya satu persatu dari fiturnya. Jadi kalau misalkan fitur pertama masuk, fitur kedua masuk, fitur ketiga masuk, bagaimana pengaruh setiap fitur itu ketika dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah model ya. Jadi datasetnya dilakukan secara beragam terhadap fitur yang mana yang dimasukkan dalam setiap dataset untuk di-load ke dalam modelnya. Ya, jadi fitur pertama masuk, fitur kedua, fitur ketiga, fitur keempat, kelima, sampai fitur ke-30. Nah, bagaimana tuh pengaruhnya? Mana yang lebih tinggi performanya? Apakah pada saat ke 30 fitur itu lengkap, tinggi performanya, atau hanya pada saat
mengambil 10 fitur tinggi performanya atau 20 fitur dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membandingkan antara sebuah proses dengan proses yang lainnya. Karena semakin banyak skenario yang kita lakukan, maka semakin banyak pembanding yang kemudian bisa mengelaborasi bagaimana karakteristik data itu ketika perlakuan atau teknik yang kita gunakan pada sebuah data, apakah berbeda dengan teknik yang satu dengan teknik yang lainnya. Dan di antara kesekian teknik yang digunakan itu, mana yang lebih performnya bagus. Ya. Nah, kemudian evaluasi akurasi. Pemilihan fitur dilakukan dengan mengukur peningkatan akurasi setelah setiap penambahan fitur untuk memastikan langkah tambahan memberikan kontribusi positif. Nah, jadi ya pasti kan kalau misalkan setelah modelnya diminta untuk memprediksi ya pola-pola apa nih, entah itu pada regresi, entah itu pada klasifikasi atau cluster. Setelah itu kita hitung kan, kita hitung data yang mana yang errornya terkecil, bukan. Maksudnya kita ukur keseluruhan data, ya keseluruhan data. Nah, bagaimana kedekatan data tersebut terhadap targetnya. Nah, berapa errornya? Error yang terkecil itu pada skenario yang mana? Nah, seperti itu. Atau pada tuning yang mana? Nah, kemudian eh, kalau misalkan dia diklasifikasi, nah berarti berapa jumlahnya yang match antara aktual dengan prediksi? Berapa jumlah yang sama begitu, sama-sama match, sama-sama benar hasil prediksinya. Nah, kalau semakin banyak yang sama hasil prediksinya berarti tinggi akurasinya. Kalau semakin kurang berarti rendah juga akurasinya. Artinya tidak kompak, tidak sama kenyataan dengan eh, harapan ya atau prediksi. Nah, kemudian optimalisasi subset. Mencari kombinasi fitur yang memberikan hasil terbaik sambil mempertimbangkan trade-off antara jumlah fitur dan kinerja model. Jadi ya itu tadi untuk sampai kita melakukan optimalisasi berarti memang kita harus melakukan tuning. Ya. Tempo hari Ibu jelaskan bahwa tuning itu kalau misalkan kita mencari frekuensi radio. Nah, berarti kita harus pelan-pelan memutar ya, mencari titik-titik frekuensinya. Tidak bisa kita langsung sekali truk pas begitu. Tidak bukan seperti digital ya, sistem digital yang langsung saja di titiknya. Butuh pemutaran yang lebih soft supaya frekuensi-frekuensi itu didapat dengan tepat pas, tidak ada kresek-kreseknya. Demikian juga dengan tuning dari model ya, tuning hyperparameternya. Nah, berarti dia harus mencari parameter-parameter yang mana yang pas begitu. Yang pas. Kadang mungkin kita mengambil nilai yang terlalu tinggi. Nah, pada saat nilai tersebut kita set terlalu tinggi, akhirnya errornya juga tinggi. Kemudian kita ambil yang sedang-sedang. Nah, pada saat mungkin ya sedang-sedang ternyata nilai errornya mengecil. Nah, berarti pada saat itulah terus kita coba lagi pada nilai yang apakah pada nilai yang rendah juga dia masih bagus, errornya masih terkecil. Nah, setelah itu kemudian ternyata errornya sudah membesar kembali. Nah, berarti kita mengambil pada titik-titik tadi di mana titik errornya mengecil. Nah, itu berarti kita sudah menerapkan optimalisasi pada setiap subset-subsetnya itu. Nah, kemudian ada eliminasi mundur. Kemudian di sini ya pendekatan penuh. Kemudian kriteria penghapusan. Jadi seperti tadi ada istilahnya pendekatan penuh. Jadi pendekatan penuh mengambil keseluruhan data itu ya, kemudian memasukkan yang ke dalam model. Setelah itu kita uji bagaimana kemampuan prediksinya ya. Kita uji performanya. Kemudian selanjutnya kita hapus satu persatu dari fitur tersebut. Nah, kita uji lagi bagaimana performanya. Nah, itu pendekatan penuh. Kemudian kriteria penghapusan.
Nah, berarti kita menghapus fitur itu berdasarkan kriteria tertentu. Ya, sama aja sih dengan model-model sebelumnya selalu ke situ-situ juga. Cuma memang tadi ada model yang langsung pada kriteria tertentu yang sudah dia tentukan. Nah, kalau ini kan ada pendekatan penuh memang, kemudian penyederhanaan model. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada referensi, preferensi kita bahwa kita hapus model ini, bukan model, fitur ini karena misalkan korelasinya rendah. Nah, berarti uh, korelasi yang dianggap pada ambang batas ke atasnya itulah yang kemudian diambil. Nah, penyederhanaan model, nah berarti kita mengurangi kompleksitas model. Nah, berarti ya pastilah menjadi lebih sederhana. Ya, demikian juga dengan penghapusan fitur rekursif yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Nah, kalau ini um, sudah menggunakan algoritma ya, algoritma tertentu, apakah misalkan decision tree ataukah algoritma yang lain yang mendukung untuk dilakukan uh, RFA ini, penghapusan bertahap. Nah, kemudian kita uji bagaimana efisiensi dan akurasinya. Kemudian metode tertanam. Metode tertanam kita menggunakan regularisasi leso. Nah, ada penalti L1 itu menerapkan penalti L1 untuk mengecilkan koefisien fitur dengan nilai rendah menuju 0 secara otomatis menghilangkan fitur yang kurang relevan. Nah, jadi penggunaan penalti L1 ini itu nanti akan mengecilkan koefisien fitur. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada istilahnya kita memangkas begitu, memangkas yang nilai fiturnya itu rendah. Ya. Nah, sebenarnya teknik filtering kemudian wrapping itu hampir-hampir sama sih. Hampir-hampir sama. Jadi selalu ada kriteria tertentu yang dimainkan supaya fitur itu tidak keseluruhannya itu diambil. Nah, cuma bagaimana bagaimana tekniknya. Nah, ini yang masing-masing di setiap model fitur selection itu berbeda. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, efisiensi data cocok digunakan pada teks pada dataset dengan jumlah fitur besar karena mampu secara efektif memilih fitur penting tanpa model menjadi terlalu kompleks. Jadi, kalau terlalu banyak fitur, ya, terlalu banyak fitur berarti kan terlalu banyak angka yang kemudian harus diproses, ya, menggunakan algoritmanya atau dimasukkannya ke dalam rumus dan kemudian menghasilkan apa begitu. Nah, itu butuh proses panjang karena data itu tidak hanya satu kali masuk terus keluar, tidak, tapi dia akan proses secara berulang atau secara iteratif atau dalam hal ini menggunakan epoch pertama sampai epoch keribuan mungkin bisa jadi ya, atau sampai epoch keberapa untuk menemukan error terkecil. Jadi pada saat pemrosesan data pertama atau siklus pertama, nah mungkin errornya masih besar, ya diulang lagi siklus berikutnya, mungkin errornya akan mengecil, diulang lagi siklus berikutnya. Karena itu adalah proses pelatihannya pada saat diberikan kita belajar awal-awal ya. Kalau awal-awal kita belajar kan ilmunya masih kurang. Nah, setelah diulang terus akhirnya menjadi modelnya menjadi lebih mengetahui lebih banyak kemudian kemampuannya untuk membedakan antara pola yang satu dengan pola yang lainnya. Nah, sehingga di situ kan bisa terlihat ya bahwa nanti modelnya akan semakin cerdas. Nah, kemudian kalau misalkan datanya banyak begitu dan ternyata teknik LESO ini yaitu untuk memangkas data supaya hanya nilai yang memang penting ya, relevan, kemudian fiturnya itu yang dimasukkan ke dalam model dengan tujuan supaya lebih efisien nanti, efisien pengerjaan datanya, tidak terlalu kompleks. Kemudian seleksi berbasis pohon keputusan.
Nah, seleksi berbasis pohon keputusan, penilaian fitur. Nah, model pohon keputusan misalkan random forest, decision tree, memberikan skor penting untuk setiap fitur berdasarkan kontribusinya dalam memperbaiki akurasi prediksi. Nah, jadi dalam hal ini, ya intinya ke situ. Ya, bagaimana nanti kalau misalkan yang menjadi, misalkan kayak begini, yang menjadi pemenang di level sini, misalkan, nah itu siapa? Keluarlah hasilnya, result 2 dengan result 3, misalkan ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang menjadi pemenang? Nah, kemudian dilakukanlah majority voting. Nah, setelah majority voting dan ternyata yang menjadi pemenang ya harus satu klasifikasi, ya kan? Misalkan kita memiliki, kalau tadi 2 kelas ya pasti hanya satu yang naik. Tapi kalau misalkan 3, tapi ternyata ada yang hampir-hampir mirip, hampir mirip misalkan. Ya model harus tetap memilih satu, tidak boleh memilih 2, ya kan? Apalagi 3, kentara bingungnya modelnya kalau begitu. Nah, terus selanjutnya analisis nonlinear. Nah, ini memungkinkan identifikasi fitur yang bernilai tinggi meskipun hubungan antar fitur dan target bersifat nonlinear. Nah, jadi ada data-data tertentu yang sifatnya perlu kita berikan tindakan linear maupun nonlinear. Ya, sebentar mungkin kita lihat gambarnya ya, secara visual. Agak susah digambarkan di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita menarik garis untuk memisahkan data-data tersebut dari sekumpulan data dengan hanya menarik garis lurus untuk memberikan batas mana kelas A, mana kelas B, ternyata belum cukup, data tersebut itu belum terklasifikasi dengan baik. Artinya apa? Masih ada data B nyebrang ke A atau data A nyebrang ke B. Nah, sehingga dengan cara linear itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi caranya harus dengan cara nonlinear. Jadi dengan cara nonlinear itu akan data yang tadi itu menyeberang itu ditarik dengan berkelok-kelok ya. Kalau linear kan tidak boleh berkelok-kelok, harus lurus. Nah, sementara untuk mengambil atau menempatkan data tersebut sesuai kelasnya itu tidak bisa kalau kita hanya menggunakan garis lurus, tapi harus garis berkelok atau garis apa istilahnya? Berbentuk kurva ya. Bukan kurva berbentuk lurus, tapi ya berbentuk kurva belok. Nah, ini. Iya. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kita korelasi positif antara fitur dengan performa sebelum dan setelah dilakukan korelasi. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu kita lakukan korelasi data, nah maka ini hasilnya. Kalau linear seperti ini, non-linear seperti ini. Ya. Nah, kalau linear misalkan ternyata ini ya, kalau non-linear, nah dia ini sebelum korelasi nih. Sebelum dilakukan pemilihan fitur. Hasilnya nonlinear ini lebih bagus ya. Misalkan nonlinear ini lebih bagus karena batas-batasnya itu apa? Agak jauh. Nah, kemudian setelah dilakukan apa? Korelasi, nah ini linear, kemudian nonlinear. Dan ternyata di sini ya terlihat bahwa kalau nonlinear itu memiliki performa yang lebih bagus, ya performa yang lebih bagus. Kalau misalkan kalau linear, nah itu tidak, baris-baris pembatasnya itu hampir-hampir menyeberang, ya. Nah, jadi dengan nonlinear itu lebih bagus. Berikutnya ada istilahnya jaring elastis hybrid penalty. Jadi mengkombinasikan penalti L1 dan L2 untuk mempertahankan kelebihan LESO dalam pemilihan fitur sambil mengatur korelasi tinggi antar fitur. Nah, jadi istilahnya
bagaimana kita melakukan ensemble atau penggabungan antara dua teknik yang berbeda supaya kelebihannya atau keunggulannya itu menyatu dan bisa mengurangi kekurangannya masing-masing. Ya, jadi kekurangannya itu menjadi eh, apa? Teratasi dengan kelebihan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kekurangannya ini ada, kelebihannya juga ada. Ini kekurangannya ada, kelebihannya juga ada dan saling bersilangan ya. Kalau misalkan di sini kelebihannya adalah pada fiturnya, kalau misalkan di sini pada jumlahnya, maka ketika digabungkan itu membentuk satu kesatuan dengan performa yang jauh lebih bagus. Ya, kemudian stabilitas model membantu mengurangi overfitting dengan memilih fitur yang paling konsisten relevan dalam dataset yang kompleks. Berarti overfitting itu terjadi kalau misalkan pada saat proses training data, uh, data trainingnya itu bagus banget sampai 100%. Nah, nah artinya model itu sangat spesifik dalam mengenali pola-pola yang dilatihkan. Tapi sekalinya ada data yang baru dengan karakteristik yang sedikit berbeda dengan data sebelumnya. Nah, maka yang terjadi terkadang dia eh, apa performanya menurun. Kenapa demikian? Karena ternyata eh, dia kemampuan generalisasinya itu menurun. Karena tadi kan dia terlalu spesifik. Nah, sehingga kalau misalkan ada data yang baru, nah karena terlalu spesifik, nah pada saat menemukan data yang baru, dia kategorikan bahwa data tersebut itu bukan kelas A, padahal kelas A. Cuma karena sedikit perbedaan dengan data pada saat training, nah sehingga eh, dia salah, tidak mampu mengeneralisasi, generalisir. Dia terlalu spesifik. Dia mau menyamakan persis antara data yang pada saat prediksi, data yang baru yang mau diprediksi dengan data training. Ya, dia mau menyamakan sama persis, padahal meskipun tidak sama persis, tapi esensinya sama, ya kelasnya sama. Nah, berarti kemampuan model mengeneralisasi itu menjadi condong menurun. Nah, itu berarti overfitting. Itu yang mau dicegah dengan adanya pemilihan fitur. Nah, kemudian yang terakhir, metode dan aplikasi tingkat lanjut. Nah, kita berbicara pemilihan fitur dalam satu pembelajaran mendalam. Ya, atau dalam deep learning. Ada juga ya di sini kita secara keseluruhan ya menggambarkannya meskipun sebenarnya kalau mata kuliah pengenalan pola ini memang lebih fokus pada tradisional machine learning, bukan deep learningnya. Ya, tapi ya harus juga kita tahu ya. Siapa tahu esok hari, wah ada juga tuh namanya ekstraksi fitur otomatis. Wah nggak ada yang dipelajari misalkan di pengenalan pola itu nggak ada itu. Padahal ada, cuma memang pembahasan kita itu fokusnya ke tradisional machine learning. Ada mata kuliahnya tersendiri. Nah, kemudian ekstraksi fitur otomatis ya. Jadi antara ekstraksi fitur, pengekstraksi fiturnya dengan pengklasifikasinya itu sudah menyatu ya. Jadi selesai dilakukan ekstraksi fitur langsung dialihkan ke klasifikasi tanpa kita tahu bagaimana caranya kemudian dia memindahkan begitu. Ya, jadi secara otomatis begitu. Kita tidak bisa memangkas bahwa bagian apa ekstraksi fiturnya ini bagian klasifikasinya di sini, stop di sini saja. Nah, kamu berpisah begitu. Tidak bisa dipisahkan. Jadi semuanya dilakukan secara otomatis. Nah, bagaimana itu? Nah, ini misalkan ada citra asli, gambar zebra, kemudian zebra ini ketika mau dilakukan proses ekstraksi fitur, konvolusi, nah berarti menggunakan kernel. Kernel itu adalah pola untuk memangkas citra asli sesuai dengan pola tadi, baru kemudian disusun sesuai dengan polanya atau sesuai dengan algoritmanya. Nah, berarti di sini terjadi
perkalian perkalian nilai piksel antara zebra sebagai citra asli dengan kernelnya. Kita menggunakan kernel 3 kali 3K dengan nilai kernel berapa. Jadi meskipun ukuran kernelnya sama, kalau nilai pengali dari kernel tersebut itu beda, jadi beda lagi hasilnya. Nah, makanya hasilnya banyak nih. Nah, belum kalau kernel yang kita pakai 3. Nah, itu sudah berapa lapis? Nah, ini jadi satu kernel kita akan menggeser-geser setiap pixel ke kiri, kemudian sampai selesai baris pertama. Selanjutnya baris kedua, baris ketiga digeser-geser hingga terbentuklah apa citra hasil konvolusi. Citra hasil konvolusi. Nah, kemudian citra hasil konvolusi ini nanti di diseleksi lagi, digabungkan lagi misalkan. Jadi kalau tadinya itu jumlahnya misalkan ada apa? Ada 200, nah dia menjadi 100 atau bahkan bisa menjadi 50 saja. Karena misalkan dari 4 menjadi 1, dari 4 piksel dijadikan 1 piksel. Nah, gitu. Jadinya kan nah itu sudah berkurang-berkurang. Jadi kalau tadinya 200 menjadi 100 menjadi 50 menjadi akhirnya menjadi 4 misalkan. Nah, itu menjadi sedikit lebih sedikit. Nah, setelah itu kemudian disusun dalam bentuk eh, fitur kolom, jadi semua data itu disimpan dalam satu kolom yang sama, ya, membentang secara vertikal. Nah, kemudian citra-citra inilah yang dalam bentuk pixel dimasukkan ke dalam klasifikasinya, dimasukkan ke neural network-nya. Nah, ini nih berjejaring-berjejaring sebagai uh, tempo hari bobot-bobotnya dimasukkan ke bobotnya, diperkalikan antara nilai input dengan nilai bobotnya. Selanjutnya nanti keluar hasilnya. Apa hasilnya? Apakah ini horse kuda biasa, kemudian zebra, ataukah dog atau anjing. Nah, ternyata ya di sini ada nilainya. Nah, inilah nilai pemenangnya. Ada 0,2, ada 0,7, ada 0,1. Yang mana sebagai pemenangnya? Ya 0,7. Karena 0,7 ini memiliki angka yang paling tinggi, angka yang dominan. Berarti dia menjadi pemenang dalam artian zebra lah yang kemudian terpilih sebagai kelas klasifikasi dari gambar yang kita input tadi atau yang kita proses melalui proses konvolusi maupun proses menggunakan model dari neural network. Itu. Nah, kemudian ada lagi nih. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kemudian ya, dia mampu memutuskan begitu, memutuskan bahwa ini zebra. Kemudian dia mendapatkan 0,7 dari sekian banyak angka nih yang diproses di sini. Nah, ini ada regularisasinya. Jadi ada regularisasi atau metode untuk menentukan itu siapa yang menjadi pemenang akhirnya dari proses ketiga klasifikasi ini. Nah, di sini ada dropout dari L1, L2 regularization membantu dalam pemilihan fitur untuk mendorong penghapusan parameter yang tidak relevan. Jadi ternyata secara otomatis itu akan dihapus ini nih fitur yang tidak relevan. Nah, mungkin kadangkala kita bertanya tuh yang mana itu ya. Jadi yang mana itu fitur yang tidak relevan? Nah, disitulah yang menjadi kekurangan dari deep learning. Dia tidak mampu menunjukkan pada data yang ini. Jadi secara otomatis kalau kita implementasikan algoritmanya itu, dia tidak mampu menunjukkan mana fitur yang relevan, mana yang tidak relevan. Nah, jadi kita memang yang harus memahaminya secara manual, ya. Tapi kalau datanya sudah banyak, kemudian dijalankan oleh model, tidak mampu lagi. Jadi intinya kita cuma melihat, oh sudah ada hasil yang keluar nih. Sudah ada hasilnya ini nih. Ya sudah, itu saja. Jadi kita atur-atur saja sekian piksel, piksel awalnya. Kemudian di dance-nya ini kita bagi atas berapa neuron, ya, atas berapa neuron di input layernya, kemudian hidden layernya, output layernya kita berapa lapis begitu. Ya hanya itu, terus keluar, tip, sadara. Ya keluar kemudian
Apakah dia horse, zebra dengan dog? Bagaimana caranya dia menghitung ini? Ya dia yang tahu. Jadi ada sifat black box pada deep learning itu. Nah, itulah yang kadang menjadi kekurangannya. Ketika misalkan diterapkan dalam dunia medis ya, deep learning tidak mampu menjelaskan berapa jumlah sel yang ada di situ, tidak mampu. Karena dia hanya memproses tata-tata secara otomatis keluar hasilnya. Nah, tidak mungkin dokter kemudian bisa menerima tiba-tiba hasil ini. Dia harus memiliki interpretasi kenapa hasilnya seperti ini, ya kan? Apa dasarnya? Sehingga itu yang kemudian dijadikan sebagai parameter ilmiah untuk menentukan sesuai dengan standar medis itu sendiri. Kalau tiba-tiba dikatakan, misalkan ini positif, misalkan ya ini negatif. Positif negatifnya kenapa? Apa hasil ininya? Ya, model tidak mampu memberikan itu. Ya tidak boleh, berarti modelnya nggak diterima, nggak berlaku di dunia medis kalau dengan model seperti itu. Harus lagi ada proses untuk memberikan visualisasi bagaimana parameter-parameter, misalkan berapa jumlah sel normalnya, berapa jumlah sel kankernya atau sel yang tidak normalnya, ya. Nah itu yang harus dimunculkan dalam kombinasi antara deep learning dengan tradisional machine learning. Kemudian tadi ya pemilihan fitur-fiturnya. Nah ini nih pemilihan fiturnya. Kalau misalkan ini setelah dikonvolusi, ini lagi yang diambil. Jadi dari sekian banyak hanya satu. Nah ini mewakili ke sini. Nah ini kan sudah berkurang ini. Berapa lapis kemudian berkurang. Nah selanjutnya itu yang dimasukkan. Nah jadi pemilihan fitur ini berhierarkis. Artinya tadinya itu banyak. Semakin ke atas seperti piramida. Ya piramida. Nah, jadi semakin ke atas dia semakin mengecil. Nah, semakin ke atas semakin mengecil. Jadi nanti hanya satu, hanya satu klasifikasi yang akan dia tunjuk, ya pada setiap data. Ya tidak mungkin dia mengatakan ini untuk data pertama dia kelas 0 dia juga kelas 1, nggak mungkin. Namanya klasifikasi. Yang ditunjuk kelasnya itu hanya satu, ya. Jadi makanya nggak boleh jenis kelaminnya ada dua, laki-laki perempuan juga. Wah, nggak boleh. Yang ada itu hanya satu, laki-laki atau perempuan, nggak boleh hermafrodit. Ya, itu. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian PCA. Nah, ini salah satu teknik yang digunakan pada pada reduksi dimensi. Nah, PCA mengurangi jumlah variabel untuk mengidentifikasi komponen utama eh, dan mempertahankan varian informasi maksimal dalam dataset. Nah, seperti yang juga Ibu sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, jadi PCA itu banyak fiturnya, banyak komponen datanya. Nah, setelah itu eh, dilakukan reduksi, dikurangi. Nah, tapi harus dijamin bahwa ketika dilakukan reduksi, informasi itu, interpretasi kita terhadap informasi tersebut itu tidak berkurang, ya. Jangan sampai tadi sebelum dilakukan PCA hidungnya mancung, tapi setelah gambarnya di recovery, kok hidungnya nggak mancung, kok hidungnya misalkan menjadi pesek. Nah, salah ini model yang digunakan tekniknya tidak tepat misalkan. Nah, berarti eh, ada ada pemilihan atau tuning yang kita lakukan itu yang tidak sesuai standar ya. Mungkin pemangkasannya terlalu berlebihan. Nah, sehingga terlalu banyak yang dipangkas akibatnya informasinya menjadi berkurang. Jadi kelihatannya hidungnya tidak mancung karena banyak tekstur-tekstur di gambar tersebut itu menjadi hilang. Tuh. Kemudian efisiensi komputasi. Nah, sama saja sih. Yang tadi efisiensi komputasi dengan pengurangan kan. Kemudian visualisasi jadi PCA bisa kita plot ya dalam secara visual dalam bentuk bar chart atau pada umumnya sih scatter ya dalam 2 dimensi ataukah misalkan 3 dimensi. eh, Kegunaannya apa untuk kita lihat bagaimana
eksplorasi data analisisnya. Jadi kita bisa melihat data itu mana yang dominan, mana yang minimal ya. Kemudian apakah balance atau tidak balance. Kemudian bagaimana korelasi antara fitur-fitur itu dengan targetnya misalkan atau terhadap targetnya. Nah, itu bisa kita lihat dengan melakukan eksplorasi data analisis. Ya, nah ini salah satunya kan dengan menggunakan PCA. Nah, ini contohnya untuk mengklaster PCA. Jadi PCA ini adalah klaster ya. Jadi merupakan metode unsupervised learning. Jadi dia hanya mengatakan ini klaster 1, ini klaster 2, ini klaster 3 misalkan. Nah, dia tidak mengatakan klasifikasi, jadi beda. Kalau kalau misalkan untuk LDA, dia klasifikasi. Nah, klasifikasi jadi bisa kita katakan kelas A, kelas B, kelas C gitu. Ya, misalkan atau yang lain. Nah, ini kelas misalkan COVID-19 atau pneumonia atau normal begitu. Nah, kalau ini tidak, dia tidak bisa menyebutkan label itu sebagai COVID, sebagai normal, sebagai pneumonia. Dia hanya mengatakan ini klaster 1, klaster 2, klaster 3. Klaster klaster 1 ya, klaster 2, klaster 3. Itu. Nah, ini klasifikasi ya LDA-nya. Nah, kalau LDA itu ya namanya klasifikasi. Jadi ini pembatas-pembatasnya. Ya, pembatasnya nih. Nah, ini ceritanya belum ini secara apa visual saja gambarannya. Jadi kalau dia bagi atas 3 kelas ya, yang kuning, kemudian hijau, kemudian ungu. Nah, berarti nanti dia akan ada parameter pada LDA itu nanti akan diatur supaya pemisah ya antar kelas ini bisa bekerja secara optimal. Nah, sehingga datanya itu betul-betul secara optimal dia masukkan ke dalam kelasnya secara benar. Nah, jadi tadi ada pemilihan fitur hibrida yang bisa kita gabungkan ya. Nah, dengan menggabungkan metode filter, wrapper, embedded, kombinasi, strategi. Nah, itu. Jadi intinya seperti ini. Kalau misalkan model itu masing-masing model memiliki kekurangan. Nah, jadi bisa saja kita melakukan ensemble atau hybrid atau kombinasi supaya beberapa model itu digabungkan dengan tujuan nanti apa tadinya misalkan begini, kekurangan dari model yang satu menjadi kelebihan model yang lain. Kekurangan model yang lain menjadi kelebihan model yang pertama misalkan. Nah, berarti kalau digabungkan keunggulannya itu menjadi banyak ya, nilai benarnya itu menjadi banyak. Nah, itu berarti nanti kesimpulan akhir pada saat dia harus menentukan misalkan apakah dia maligna atau benigna. Nah, itu cenderung lebih banyak benarnya ketika dia dilakukan ensemble daripada ketika dia bekerja secara single gitu. Jadi lebih bagus kalau dia double daripada jomblo. Kurang lebih seperti itu mungkin ya istilahnya pemilihan fitur hibrida ini. Jadi kalau orang itu double itu lebih bagus karena kinerjanya lebih performnya lebih bagus daripada kalau jomblo. Nah, kenapa demikian ya silahkan cari sendiri jawabannya. Kemudian aplikasi dalam data gambar dan tabel. Nah, ini Ibu sudah pernah membahas ya pada materi-materi sebelumnya. Nanti kalian bosan kalau misalkan saya jelaskan lagi. Intinya pada klasifikasi citra medis, pemodelan prediktif, kemudian analisis multimodal, kemudian sistem rekomendasi. Jadi
impact dari pemilihan fitur itu nantinya akan memberikan pengaruh terhadap aplikasi ini. Kalau misalkan pada saat proses training, kemudian pada saat proses prediksi sebelum kita lakukan deploy atau sebelum kita implementasikan ke dalam dunia nyata, itu kita sudah berusaha untuk memberikan training tuning parameter dengan baik pada saat proses trainingnya, kemudian pada saat proses prediksinya, model kemudian memprediksi dengan baik dan mampu melakukan generalisasi sehingga tidak terjadi overfitting misalkan. Nah, maka itu akan berkorelasi positif dengan bagusnya model ketika diterapkan di lapangan. Meskipun demikian, kita tidak bisa menjamin secara 100% bahwa model itu akan secara terus-menerus sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan tingginya pada saat misalkan kita lakukan training ataupun pada saat kita lakukan adaptasi pada prediksi dengan data yang baru. Kenapa? Harus selalu dimonitor. Jadi harus selalu dimonitor setiap mungkin 3 bulan sekali ya, bagaimana kemampuan model, apakah performanya menjadi turun. Nah, ketika misalkan 3 bulan itu di situ harus dievaluasi kembali. Berarti di training ulang lagi. Iya, di training ulang lagi karena mungkin banyak data yang baru dengan karakteristik yang lebih baru yang perlu model diperkenalkan lagi. Karena kan disuruh dites-tes terus, jadinya kan dites. Kalau dites terus jadinya akhirnya nanti modelnya akan jenuh menghadapi tes sementara data yang datang itu adalah data yang beragam. Nah, jadi solusinya adalah kita harus memberikan pelatihan. Jadi sama dengan kita begitu ya. Kalau misalkan dengan profesi tertentu ya kita terus bekerja sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, kita tidak boleh hanya sekadar percaya diri dengan ilmu yang kita miliki dengan itu terus. Ya, perlu diupdate dan diupgrade supaya ilmu kita itu tidak downgrade ya. Ilmu kita itu tidak downgrade. Nah, supaya tidak downgrade ilmu kita seiring dengan banyaknya kasus, banyaknya masalah, banyaknya data yang beredar, kemudian analisis kita dibutuhkan analisis cerdas untuk mengambil keputusan supaya keputusan kita tidak salah-salah dan tidak serampangan atau sembrono atau nilai akurasinya tinggi yang kita hasilkan performnya bagus, berarti kita harus juga diberikan pelatihan lagi supaya mengupgrade ilmu kita. Ada sesuatu yang baru, penyegaran baru. Nah, sehingga ketika kembali kita bekerja dengan ilmu yang baru itu akan lebih fresh ya, benar, tidak dalam kejenuhan, bingung menentukan mau malikna atau banikna. Nah, menjadi sesuatu yang sudah tajam ya. Kita sudah memiliki margin yang tajam untuk membedakan mana klasifikasi maligna, mana klasifikasi benigna. Itu satu contoh. Oke, saya rasa demikian ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.